Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 dengan saya Desi Kamalia, Saya Indah Lestari. Saya Hairuni Sajana. Kami akan mempresentasikan proposal bisnis kami yang berjudul Warmindo Cicanda, warung Indomie, Eci. Ica. Indah. Oke, langsung saja kita masuk ke proposalnya. Oke, baik. Di sini saya akan menjelaskan mengenai proposal bisnis kami dengan judul Warmindo Cicanda Warung Indomie. Oke, yang pertama kali kita lihat di sini adalah daftar isi dari proposal bisnis. Yang pertama itu ada bab 1 pendahuluan, di mana kita akan membahas mengenai latar belakang ataupun dasar pemikiran dari bisnis kami. Selanjutnya ada tujuan dan juga manfaat. Nah, pada bab kedua diisi, di sini kita akan membahas mengenai detail produk, di mana ada proses pembuatan, alat, dan bahan baku. Selanjutnya ada perhitungan harga pulang pokok. Di sini kita akan melihat rincian modal dan biaya. Selanjutnya ada harga jual dan juga perhitungan laba rugi atau proyeksi pendapatan. Selanjutnya ada analisa SWOT yang berdasarkan survei dari observasi atau pengumpulan data via internet, pengalaman dan juga lingkungan. Selanjutnya ada strategi pemasaran. Di bab ketiga di penutup, di sini kita ada kesimpulan dan juga saran. Oke, pada bab 1 pendahuluan ada latar belakang dan dasar pemikiran. Nah, menciptakan peluang usaha di bidang kuliner merupakan salah satu bentuk usaha yang potensial dalam rangka pendapatan laba yang besar. Kuliner saat ini menjadi bisnis yang tidak ada matinya, apalagi ditambah dengan konsep yang kreatif dan juga inovatif. Nah, bisnis usaha yang menjadi daya tarik kami saat ini adalah si Warmindo. Nah, Warmindo ini menggunakan Indomie sebagai bahan baku yang diolah. Dan kita tahu bahwa Indomie saat ini menjadi salah satu makanan favorit bagi di setiap kalangan. Nah, Warmindo ini hadir, jadi Warmindo ini adalah warung Indomie yang mungkin hampir sama dengan warung-warung biasanya yang menyediakan Indomie, berbagai varian Indomie. Namun di sini kami menggunakan konsep yang namanya self-service, di mana pelanggan akan memilih dan juga mengambil sendiri varian Indomie yang ia mau dan juga topping sesuai dengan keinginannya atau sesuai dengan seleranya. Selanjutnya, Indomie dan topping yang sudah dipilih dari pelanggan, pelanggan akan bawa ke meja kasir untuk diolah nantinya. Baik, selanjutnya ada tujuan dan juga manfaat. Jadi tujuan memilih jenis usaha ini, yang pertama itu ada bisnis ini menjadi peluang bisnis masa kini yang menjanjikan tentunya, yang sudah tadi kita bahas. Nah, yang kedua ini menciptakan inovasi kuliner yang baru. Jadi si Warmindo ini menciptakan adanya konsep self-service tadi. Selanjutnya mie instan menjadi makanan yang paling populer dan banyak digemari dari berbagai macam kalangan. Terus yang keempat ada menciptakan tren baru dalam pelayanan terhadap customer dengan adanya konsep self-service di mana konsumen dapat memilih jenis mie dan berbagai topping sesuai dengan selera. Yang kelima ada membuka peluang kerja bagi orang lain. Dan yang keenam, bisnis usaha dengan modal kecil bisa menghasilkan untung yang besar. Nah, baik, di sini saya akan melanjutkan presentasi dari proposal kami. Di sini saya akan menjelaskan mengenai bab 2 tentang isi. Di sini yang pertama ada detail produk. Nah, di warung kami itu kami menyediakan 10 varian Indomie custom yang dapat dipilih sesuai keinginan dari customer kami. 10 varian itu adalah yang pertama ada mie sedap Korean spicy soup, yang kedua ada mie sedap goreng, yang ketiga ada mie sukses isi 2 ayam bawang, yang keempat ada mie goreng ketek gaga, yang ke 5
5 ada Indomie goreng Aceh, yang ke-6 ada mie kari spesial, yang ke-7 ada Indomie kari ayam, yang ke-5 ada Indomie soto Medan, yang ke-9 ada super mie kaldu ayam, dan yang ke-10 ada instan mie kaldu ayam. Kami juga menyediakan 7 varian topping atau pelengkap yang dapat dipilih oleh customer kami. Yang pertama itu ada sayur hijau, yang kedua ada sosis ayam, yang ketiga ada bakso ayam, yang keempat ada nugget ayam, yang kelima ada telur ayam, yang keenam ada daging keju, dan yang ketujuh ada keju cheddar. Nah, untuk minuman, kami menyediakan beberapa 10 varian minuman saset. Yang pertama itu ada air putih, yang kedua ada es Fitri, yang ketiga nutrisari jeruk, yang keempat ada Justice jeruk nipis, yang kelima ada Fanta anggur, yang keenam ada Marimas cincau, yang ketiga ada Milo, yang kedelapan ada Luwak white coffee, yang ke-9 ada coklat toast, dan yang ke-10 ada inovasi cappuccino. Nah, masuk ke proses pembuatan. Di sini proses pembuatan dari Indomie goreng dengan topping telur ceplok, sosis, dan sawi. Nah, cara pembuatannya adalah goreng telur ceplok setengah matang terlebih dahulu, lalu goreng sosisnya hingga matang. Setelah itu lalu rebus Indomie beserta sawi hingga matang, lalu ditiriskan. Kemudian tuangkan bumbu Indomie tadi ke dalam piring. Setelah itu baru Indomie dan sawi yang ditiriskan tadi masukkan ke dalam piring yang berisikan bumbu. Setelah itu diaduk hingga rata. Lalu Indomie tadi dipindahkan ke dalam mangkok untuk plating saji. Kemudian setelah dipindahkan ke dalam mangkok, lalu dimasukkanlah toppingnya itu tadi berupa telur dan sosis. Setelah itu Indomie siap disajikan. Untuk minumannya mudah saja, tinggal tuangkan 1 bungkus minuman saset yang ditulis dalam gelas, tuangkan air secukupnya, lalu tambahkan es batu secukupnya, lalu siap untuk disajikan. Nah, di warung kami juga terdapat alat bahan baku. Dari berikut alat-alatnya. Yang pertama ada kompor, yang kedua ada saringan, yang ketiga ada spatula, yang keempat ada panci, yang kelima ada gas, yang keenam ada pisau, yang ketujuh ada gunting, yang kedelapan ada mangkok, yang ke-9 ada sendok, yang ke-10 ada garpu, yang ke-11 ada gelas, yang ke-12 ada piring, dan yang ke-13 ada kulkas. Nah, untuk bahan bakunya, di sini kami akan membahas bahan baku dari 40 pieces Indomie dan 40 pieces minuman. Yang pertama bahan bakunya adalah Indomie 40 pieces, all varian, apapun itu yang terjual yang dipilih oleh customer kami. Yang kedua ada minuman, all varian 40 pieces. Yang ketiga ada minyak 1 liter, yang keempat ada setengah bungkus es batu, yang kelima ada 2 galon air, yang berikutnya ada bahan pelengkap atau topping. Yang pertama ada 1 kg sawi, yang kedua ada setengah kilogram sosis, yang ketiga ada 1 kg bakso ayam, kemudian ada 1/4 kg nugget, lalu ada 40 butir telur ayam, berikutnya ada 1/4 kg daging keju, dan 60 gram keju cheddar. Untuk platingnya kami juga menyediakan kotak plastik Mika yang untuk dibawa take away. Terus kami juga menyediakan sumpit 40 piece dan sedotan 40 piece. Nah, untuk perhitungan modal, karena warung kami menerapkan sistem self service, jadi di mana customer bisa memilih sendiri apa yang ingin mereka makan dan apa yang ingin mereka minum. Jadi tentunya modal dan keuntungan atau laba yang kami dapatkan itu berbeda-beda setiap hari atau penjualannya. Jadi tidak ada ketetapan dalam perhitungan modal dan laba yang didapat, sesuai dengan mengikuti permintaan dan keinginan customer kami. Jadi di sini untuk 40 pieces yang terjual
Ini modalnya adalah yang pertama ada Indomie 40 piece harga 99.375. Nah, ini kan kami biasanya belanjanya itu per dus gitu ya, all varian ada 10 varian Indomie. Jadi tentunya kami bagikan per harga per piecesnya dengan harga yang berbeda-beda. Nah, di sini yang terjual itu ada 5 varian Indomie. Yang pertama itu ada Indomie kari ayam, yang kedua ada mie khusus isi 2 rasa ayam bawang, dan yang ketiga ada mie bebek ketek goreng, dan yang keempat ada mie sedap Korean spicy food. Nah, dari kelima varian itu kan modalnya berbeda-beda per piecesnya, jadi kami satukan. Dan harga modal total untuk Indomie 40 piecesnya itu adalah 99.375. Sama dengan minumannya, ada 40 piece minuman dengan modal 30.000. Lalu ada minyak tadi 1 liter ya, itu modalnya 20.000. Terus ada es batu tadi setengah bungkus 6.000. Ada air 2 galon tadi 10.000. Lalu ada sawi tadi 1 kilo modalnya 15.000. Sosis tadi ada setengah kilo itu modalnya 12.500. Nah, sosisnya itu setengah kilo itu dapat 20 buah. Jadi kami biasanya itu per porsinya itu dapat 2 buah sosis. Jadi di situ setengah kilo itu udah dapat 20 buah sosis. Terus ada bakso ayam 1 kilo itu 28.000 modalnya, itu terdapat 60 buah bakso. Biasa dalam per porsi kami hidangkan 3 buah bakso per porsinya. Jadi sekilo udah dapat 60 buah bakso. Setelah itu ada nuggetnya itu seperempat dapat 12 buah. Biasanya kami jual untuk per porsi, di porsinya itu ada 3 buah nugget per porsinya. Kurang lebih 3 buah per porsinya gitu. Dengan modal 6.875. Lalu 40 butir telur itu 48.000. Jadi per butir telurnya itu harganya sekitar 1.200-an. Setelah itu ada dumpling keju, itu seperempat kilo itu sudah dapat 10 buah. Biasanya per porsinya itu kami letakkan 2 buah dumpling kejunya itu dengan modal 9.250. Selanjutnya ada keju cheddar, di sini 60 gram itu biasanya untuk jadi 5 porsi dengan modal harga 5.000. Ini sumpit 40 pieces modalnya 4.000 dan sedotan 40 pieces kurang lebih modalnya 1.000. Jadi total modal keseluruhan kami adalah 295.000. Itu untuk modal makanan dan minuman sudah semuanya. Nah, untuk harga jual makanannya itu harga beli bahan baku utamanya itu 119.375 ditambah dengan harga beli bahan tambahan menjadi 248.000 per porsi, per 40 porsi, sehingga menjadi 6.200 per porsi untuk modalnya. Nah, untuk minumannya harga beli bahan baku utama 46.000 ditambah harga beli bahan tambahan 1.000, jadi totalnya 47.000 per 40 porsi, sehingga per porsinya modalnya menjadi 1.175. Nah, untuk biaya operasional, biaya BBM itu untuk biaya kami belanja, setiap belanjanya itu menghabiskan 10.000, jadi 10.000 itu kami bagi untuk 40 porsi, itu sudah termasuk makanan dan minuman, jadinya 250 per porsinya. Nah, jadinya total modal keseluruhan setelah biaya operasional, harga bahan baku makanan dan biaya operasional menjadi 6.450 per porsinya. Nah, di sini harga yang kami tetapkan itu ada Indomie goreng dan kuah itu 8.000. Plus toppingnya itu harganya sawi free. Biasanya sawi itu free karena
termasuk harga dengan mie goreng atau mie kuah tadi 8.000 sudah termasuk plus sawi sama nafsu. Nah terus keju harganya 2.000 tambahan topping, telur 2.000, sosis 2.000, bakso 3.000, nugget 3.000, dan dumpling keju 5.000. Nah harga yang ditetapkan untuk minuman yaitu air putih gratis, teh susu 3.000, Marina Sental 3.000, Justice jeruk nipis 3.000, Fanta anggur 3.000, Nutrisari jeruk 5.000, Milo 5.000, Coklatos 5.000, White Coffee 3.000, dan Indokasi Cappuccino 5.000. Nah untuk perhitungan laba ruginya, di sini menu makanan yang terjual oleh customer kami yang mereka pilih itu ada yang pertama ada mie kuah plus sawi plus telur, itu harga per porsinya 10.000, terjual 10 porsi menjadi 100.000. Terus yang kedua ada mie kuah plus sawi plus telur plus bakso, itu harga per porsinya 13.000 dikali 20 porsi terjual menjadi 260.000. Yang ketiga ada mie kuah plus sawi plus telur plus bakso plus camping, itu per porsinya harganya 18.000 dikali 5 porsi menjadi 90.000. Yang keempat ada mie goreng plus sawi plus telur plus nugget plus keju, itu per porsinya 15.000 dikali 5 porsi menjadi 225.000. Nah jadi total penjualan makanan kami untuk total semuanya ini 40 porsi ini adalah 675.000. Untuk minumannya di sini yang terjual ada 7 varian yang terjual. Yang pertama tuh air mineral itu free ya. Yang kedua ada teh free, itu harga per porsinya 3.000 dikali 8 porsi yang terjual menjadi 24.000. Nutrisari jeruk per porsi 5.000 dikali 12 porsi terjual menjadi 60.000. Coklatos per porsi 5.000 yang terjual 5 porsi menjadi 25.000. Milo per porsi 5.000 dikali 2 porsi menjadi 10.000. Indokasi Cappuccino harga per porsi 5.000 dikali 1 porsi 5.000. White Coffee harga per porsi 5.000 dikali 1 porsi menjadi 5.000. Jadi total penjual minumannya adalah 129.000. Oke, jadi total keuntungan kami yaitu total penjualan dikurangi dengan harga pokok produk, yaitu total penjualan kami seluruhnya makanan dan minuman itu adalah 804.000 dikurangi dengan modal yang kami keluarkan yaitu 265.000 menjadi total laba kami itu menjadi 509.000. Perhitungan margin keuntungannya yaitu total laba dibagi dengan total harga penjualan keseluruhan dikali 100%, sehingga margin keuntungannya menjadi 63,31%. Berikutnya analisis SWOT. Yang pertama itu ada strength atau kekuatan. Kekuatan dari bisnis yang kami buat yaitu makanan yang kami sajikan cocok untuk semua kalangan masyarakat. Yang kedua, kami menetapkan sistem self-service di mana memudahkan konsumen untuk memilih makanan sesuai selera dan dapat menyesuaikan dengan harga kantong. Yang ketiga adalah memiliki harga yang ekonomis sehingga dapat dijangkau oleh konsumen. Berikutnya ada weakness atau kelemahan. Kelemahan dari bisnis yang kami buat yaitu produknya mudah ditiru. Yang kedua adalah harga bahan baku dan bahan-bahan lainnya yang tidak stabil, selalu berubah-ubah karena kenaikan harga sembako. Yang ketiga ada opportunity atau peluang. Itu yang pertama, lokasi tempat pasokan yang strategis. Yang kedua adalah makanan dan minuman yang digemari berbagai kalangan masyarakat. Dan yang ketiga adalah bisnis ini dapat dimulai dengan modal yang kecil. Terus yang keempat ada threat atau ancaman. Yang pertama itu ancamannya banyaknya pesaing bisnis ini menuntut kami harus melakukan inovasi yang baru sehingga tidak terkesan membosankan. Yang kedua, persaingan harga antar sesama bisnis ini juga harus diperhatikan. Dan yang ketiga adalah hasil makanan dan minuman dapat disajikan itu saja, sehingga kami harus kreasikan tampilan baru yang agar lebih menarik. Berikutnya adalah strategi pemasaran. Pemasaran dilakukan dengan meningkatkan penjualan, yaitu dengan cara
Mengetahui target pasar. Target kami mendirikan bisnis ini adalah menyajikan makanan yang dapat dinikmati oleh semua kalangan masyarakat dan konsumen. Yang kedua, mengoptimalkan pemasaran dengan sosial media. Sosial media adalah alat pemasaran paling ampuh di masa sekarang karena hampir semua orang dari berbagai latar belakang menggunakannya. Maka dari itu, kami menggunakan promosi melalui Facebook dan YouTube. Yang ketiga adalah memilih tempat yang strategis, karena pemilihan tempat yang strategis ini harus menyesuaikan target sasaran serta kemudahan untuk menjangkaunya. Oke, next selanjutnya akan dibahas oleh teman saya Indah Lestari. Baik, terima kasih sebelumnya untuk teman-teman saya yang sudah terlebih dahulu menjelaskan mengenai proposal dari usaha kami yaitu Warmindo Cicanda. Selanjutnya saya di sini akan melanjutkan dari apa yang teman-teman saya sudah sampaikan. Saya di sini hanya mengambil kesimpulan dari yang mereka sampaikan. Nah, harapan kami untuk bisnis Warmindo ini agar dapat lebih berkembang dan maju. Nah, selain rasa dan harga yang bersahabat di semua kalangan, kami juga mengharapkan agar bisnis ini tidak berhenti di sini saja. Karena bisnis ini menurut kami sangat menjanjikan bagi para mahasiswi atau mahasiswa yang ingin mencari pekerjaan sampingan tanpa harus mengganggu jam perkuliahan yang ada. Selanjutnya, mengenai saran, proses pembaharuan akan kualitas dan rasa produk ini akan selalu kami lakukan dan kami terima sarannya dari konsumen kami, mengingat untuk kemajuan bisnis ini agar lebih baik ke depannya. Kami sudah melakukan berbagai promosi. Dari hasil promosi Warmindo Cicanda ini, kami melakukan promosi melalui Facebook. Nah, ini contoh hasil dari promosi kami di Facebook. Selain dari Facebook, kami juga mempromosikannya melalui YouTube. Sekian dari presentase kami mengenai proposal dari usaha kami ini. Semoga dapat menginspirasi kaum milenial dan para mahasiswi atau mahasiswa yang ingin membangun usaha atau bisnis yang hampir mirip atau bahkan sama seperti kami. Terima kasih sebelumnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. She got her own thing, that's why I love her. Miss Independent, won't you come and spend a little time? She got her own thing, that's why I love her. Miss Independent, ooh, the way you shine. Miss Independent, yeah. Nah, sekian dari presentase kami. Semoga proposal bisnis ini bisa menjadi inspirasi untuk kaum milenial yang ingin membangun bisnis atau usahanya ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.